Salatullah, salamullah. Belak-belakan soal dihamili pria sultan, Nikita Mirzani pamer tespek positif hamil. Kalau pasangannya kaya raya ya harus dihamilin. Nggak turun tatahnya dong. Ya kan? Tapi kalau yang sekarang harus benar-benar bibit bebet bobotnya dilihat banget, harus kaya banget. Kalau enggak ya nggak usah, mending nggak usah menikah. Baik, zina adalah kerjaan yang sangat hina dan hina dan hina. Penyesalannya biasanya adalah setelah kejadian. Maka kami sampaikan kepada siapapun, khususnya kepada kaum wanita. Kaum laki-laki, hati-hati, jangan merusak wanita, karena Anda laki-laki punya ibu, punya anak juga. Adapun para wanita hendaknya waspada. Berzinaan, jangan menyentuh. Ada yang menyentuh kecuali dengan yang halal akad nikah. Sehingga di hadapan Allah mulia, sentuhan tangan jadi pahala. Kalau dengan pernikahan, tapi dengan zina akan terhina. Di hadapan Allah hina dan di hadapan manusia hina. Baik, kemudian terjadilah naudzubillah orang yang terlena tadi dalam perzinahan hina. Maka bagi dia adalah untuk istighfar, untuk minta ampun, menyesali dosa-dosanya dengan sesungguhnya. Ternyata ada kandungan di dalamnya. Maka sakit yang dirasakan di saat hamil itu adalah penghapus dosanya. Syaratnya apa? Syaratnya ada kesadaran untuk tobat. Tobat. Jangan sampai hamil masih zina lagi, naudzubillah. Mana ada tobat itu? Jadi setelah dia hamil, dia menyesal dan dia tersiksa dengan itu semuanya. Itu adalah bukan tidak ada nilai di Allah Maha Kasih kok. Maka sakit-sakit yang dirasakan ada nilainya pengampunan dosa. Pengampunan dosa. Kemudian setelah itu kalau dia meninggal dunia karena melahirkan, maka ketahuilah bahwasanya meninggal dunia karena melahirkan adalah juga mati syahid, biarpun dari sesuatu yang dari zina, dari yang haram. Karena apa? Meninggalnya pun bukan tidak bisa diminta. Kalau ada seorang wanita ingin, ya Allah aku ingin kau matikan dalam keadaan melahirkan, nggak bisa kok. Itu dosanya dosa waktu berzina. Waktu mati Allah pilihkan kematian dengan semacam itu. Nggak bisa orang minta semacam itu. Tapi nggak boleh lalu ada niat saya pengen hamil terus melalui zina biar mati. Oh ya nggak mati untuk mati-mati. Zinanya dosa. Nggak benar itu. Maksudnya orang tobat tadi. Kemudian dia melahirkan, kemudian meninggal karena melahirkan, biarpun itu anak, biarpun dari zina, maka itu adalah mati syahid yang diampuni oleh Allah SWT. Karena dia ada seorang mukminah. Asalkan tobat. Masalah tobat babnya beda. Yang jelas waktu dia meninggal dunia dalam keadaan semacam itu dan dia seorang mukmin, itu pengampunan dosa. Seorang mukmin. Nggak bisa orang minta mati waktu meninggal tuh, nggak bisa. Ada orang minta mati itu di medan laga saja, kalau waktunya mati nggak bisa mati. Jadi biarpun dia seorang berdosa, tapi jangan sampai kita tidak tobat. Intinya, itu terlas tobat atau tidak tobat. Kalau dia mati dalam keadaan itu, maka itu adalah diampuni oleh Allah karena mati syahid. Ya, seperti itu. Dan ya kalau ada orang kafir yang misalnya kan dia bukan ahli iman, lalu diuji oleh Allah dengan mati dalam keadaan melahirkan, itu dalam bentuk artinya kan meninggal dalam ketika melahirkan itu kan satu pangkat kemuliaan bagi orang beriman, bagi ahli iman. Iya. Tapi ketika diberikan kepada orang kafir, kafir nggak ada orang kafir sebagai apa be? Ya mukaddimah hukuman. Hukuman. Nggak ada di akhirat nanti. Maka dari itu kami menghimbau kepada siapapun kalau berbicara itu hendaknya harus ada sandarannya. Ya, jangan sampai orang yang sudah terpuruk menjadi semakin sedih. Diajari untuk tobat mereka. Hanya perlu khawatir disampaikan, jangan, zina itu adalah hina. Kalau tiba-tiba ada orang meninggal di saat mati dalam keadaan hamil, sesuai dengan sabdakan Nabi, itu Nabi tidak membatasi orang, pokoknya orang hamil, karena itu adalah berat sekali. Dan itu dipilih oleh Allah, dia mati semacam itu. Seperti seorang pendosa, pemabuk, penjudi, kemudian dia punya iman, lalu mati di medan laga, kemudian mati di sana, apakah dikatakan matinya nggak benar? Ya nggak bisa, mati syahid tetap. Ya, mati syahid dipilih oleh Allah seperti itu. Baik, subhanallah, terima kasih Bu atas jawabannya Bu ya. Dan masih bersambung dengan masalah. Cuman yang dikhawatirkan orang-orang itu yang menyebutkan tadi, itu khawatir takut nanti orang pada berzina. Enggak, cara menghentikan zina dengan cara lain. Kalau menyebut hakikat bahwasanya orang mati syahid seperti itu, ya harus disampaikan, nggak perlu ragu. Ya Bu ya. Subhanallah. Baik Bu ya, terima kasih Bu. Masih bersambung dengan pertanyaan. Bahkan akan keluar anak yang bersih. Iya Bu ya. Akan lahir anak yang bisa menjadi kekasih Allah. Jangan dihinakan itu anak. Baik ya. Bahkan tobatnya nanti sang ibu itu merawat anak dengan baik, jadikan ulama, jangan seperti ibunya yang pernah berzina. Baik, itu ya. Seperti itu terusannya. Salatullah, salamullah. Belak-belakan soal dihamili pria sultan, Nikita Mirzani pamer tespek positif hamil.
Nikita Mirzani sempat bikin geger netizen usai dia mengunggah hasil tes pack positif benar kayak hamil anak keempat. Padahal Nikita Mirzani tengah berstatus janda, tapi tiba-tiba dia pamer tes pack garis 2. Siapa yang tak geger dan penasaran dengan fakta sebenarnya? Ya, postingan ini mencuat minggu lalu setelah dia pamer tes pack positif di Instagram Story. Ditambah dengan keterangan fotonya yang menjurus titipan, tulis sang artis. Tak lama kemudian, Nikita Mirzani pun mengungkap fakta sebenarnya. Dia mengungkapkan apa yang terjadi dengan tes pack positif itu. Mana ada gue hamil, ujar Nikita kepada wartawan. Mengejutkannya saat dia memposting foto tes pack kehamilan itu, Niki malah mengaku positif COVID-19. Jadi sebenarnya gue positif COVID, yang lain tuh pada pajang positif COVID-nya. Tapi pakai tes COVID, nah gue pajang pakai tes pack positif yang buat hamil, padahal gue tuh COVID. Lanjutnya, dia juga mengaku hal itu adalah hanya gurauan semata dengan teman sesama artis, tapi tak disangka malah jadi berita. Itu bercandaan sama temen gue biar seru tapi jadi berita, katanya sambil tertawa. Sebelumnya sang artis juga belak-belakan soal dihamili pria sultan. Menurut bintang komik 8, dia harus memiliki keturunan lagi apabila mendapat suami kaya agar kekayaannya itu bisa menurun ke anak tersebut. Terjadi dengan tes pack positif itu. Mana ada gue hamil, ujar Nikita kepada wartawan. Mengejutkannya saat dia memposting foto tes pack kehamilan itu, Niki malah mengaku positif COVID-19. Jadi sebenarnya gue positif COVID, yang lain tuh pada pajang positif COVID-nya. Tapi pakai tes COVID, nah gue pajang pakai tes pack positif yang buat hamil, padahal gue tuh COVID. Lanjutnya, dia juga mengaku hal itu adalah hanya gurauan semata dengan teman sesama artis, tapi tak disangka malah jadi berita. Itu bercandaan sama temen gue biar seru tapi jadi berita, katanya sambil tertawa. Sebelumnya sang artis juga belak-belakan soal dihamili pria sultan. Menurut bintang komik 8, dia harus memiliki keturunan lagi apabila mendapat suami kaya agar kekayaannya itu bisa menurun ke anak tersebut. Bukan apa yang terjadi dengan tes pack positif itu. Mana ada gue hamil, ujar Nikita kepada wartawan. Mengejutkannya saat dia memposting foto tes pack kehamilan itu, Niki malah mengaku positif COVID-19. Jadi sebenarnya gue positif COVID, yang lain tuh pada pajang positif COVID-nya. Tapi pakai tes COVID, nah gue pajang pakai tes pack positif yang buat hamil, padahal gue tuh COVID. Lanjutnya, dia juga mengaku hal itu adalah hanya gurauan semata dengan teman sesama artis, tapi tak disangka malah jadi berita. Itu bercandaan sama temen gue biar seru tapi jadi berita, katanya sambil tertawa. Sebelumnya sang artis juga belak-belakan soal dihamili pria sultan. Menurut bintang komik 8, dia harus memiliki keturunan lagi apabila mendapat suami kaya agar kekayaannya itu bisa menurun ke anak tersebut.